Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Windy Puspitasari. Di video kali ini saya akan membahas mengenai Archaebacteria dan Eubacteria, yaitu materi biologi kelas 10 di semester ganjil. Sebelum saya melanjutkan video ini, jangan lupa untuk subscribe agar saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video selanjutnya. Keep on watching! Untuk yang pertama mengenai Archaebacteria. Archaebacteria berasal dari bahasa Yunani archaio yang berarti kuno, sehingga biasanya disebut dengan bakteri kuno atau purba. Jadi, Archaebacteria merupakan organisme tertua yang hidup di bumi yang bersifat prokariotik. Untuk yang selanjutnya yaitu mengenai ciri-ciri Archaebacteria. Terdapat beberapa ciri-ciri Archaebacteria. Yang pertama, uniseluler, yaitu hanya memiliki satu sel. Yang kedua, sel bersifat prokariotik atau tidak memiliki membran inti sel. Yang ketiga, bersifat mikroskopis, yaitu hanya dapat dilihat dengan menggunakan bantuan mikroskop karena ukuran bakteri ini yang sangat kecil. Yang keempat, dinding sel tersusun atas pseudopeptidoglikan yang terdiri dari senyawa lipid dan polisakarida. Yang kelima, hidup secara soliter atau berkelompok. Yang keenam, bereproduksi secara seksual dan aseksual. Secara seksual yaitu dengan cara transformasi, konjugasi, dan transduksi. Sedangkan secara aseksual yaitu melalui pembelahan biner. Yang ketujuh, tidak memiliki organ bermembran seperti kloroplas, mitokondria, dan lainnya. Yang kedelapan, hidup di lingkungan yang ekstrim seperti kawah gunung, dasar laut, dan lain sebagainya. Untuk yang selanjutnya yaitu mengenai klasifikasi dari Archaebacteria. Archaebacteria terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada metanogenik, yang kedua ada halofilik, yang ketiga ada termofilik. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama yaitu mengenai bakteri metanogenik. Bakteri metanogenik merupakan bakteri yang menghasilkan gas metana atau CH4. Bakteri ini biasanya hidup di tempat yang memiliki sedikit kandungan oksigen, seperti rawa-rawa, tumpukan sampah, saluran pencernaan baik sapi maupun manusia. Contoh dari bakteri ini yaitu Methanobacterium. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai bakteri halofilik. Bakteri halofilik merupakan bakteri yang hidup di tempat yang memiliki salinitas atau kadar garam yang tinggi. Contoh dari bakteri ini yaitu Halobacterium halobium. Selanjutnya yaitu mengenai bakteri termofilik. Bakteri termofilik merupakan bakteri yang hidup di tempat yang bersuhu tinggi, yaitu sekitar 60-80 Celcius dengan pH 2-4, seperti di kawah gunung. Contoh dari bakteri ini yaitu Sulfolobus. Kita masuk ke pembahasan yang kedua yaitu mengenai Eubacteria. Nah, apa sih itu Eubacteria? Eubacteria berasal dari bahasa Yunani yaitu dari kata eu yang berarti sebenarnya dan bakteria yang berarti bakteri, sehingga dapat diartikan sebagai bakteri yang sebenarnya, yaitu bakteri yang kita kenal dan jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Untuk yang selanjutnya yaitu mengenai ciri-ciri Eubacteria. Ciri-ciri Eubacteria hampir sama dengan ciri-ciri Archaebacteria, yaitu bersifat uniseluler, prokariotik,
mikroskopis, hidup secara soliter atau berkelompok, tidak memiliki organ bermembran, dan bereproduksi secara seksual dan aseksual. Akan tetapi, terdapat perbedaan, yaitu susunan dinding sel. Pada eubakteria, dinding sel tersusun atas peptidoglikan yang terdiri dari senyawa karbohidrat dan protein. Selain itu, eubakteria berhabitat secara kosmopolit atau hidup secara bebas di segala tempat seperti udara, air, darat, bahkan tubuh manusia. Eubakteria jika dalam kondisi yang kurang menguntungkan akan membentuk endospora. Endospora ini berfungsi untuk melindungi diri dari lingkungan yang ekstrim atau lingkungan yang buruk. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu mengenai struktur tubuh bakteri beserta fungsinya. Di dalam tubuh bakteri terdapat beberapa bagian. Yang pertama, kapsul. Ini berfungsi sebagai pelindung sel, tepatnya di paling luar. Kemudian ada dinding sel, berfungsi untuk memberi bentuk pada sel bakteri. Kemudian di sini ada membran sel, yang berfungsi untuk mengatur transportasi zat dari luar ke dalam sel. Kemudian ada materi DNA yang berfungsi untuk mengontrol sintesis protein dan pembawa sifat. Kemudian ada pili yang berfungsi untuk melekatkan diri ke suatu benda. Kemudian ada nukleoid yang berfungsi sebagai pengendali seluruh kegiatan sel. Kemudian ada sitoplasma, ini berfungsi sebagai tempat berlangsungnya reaksi metabolik. Kemudian ada ribosom, di situ berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Kemudian ada mesosom, yang berfungsi sebagai pabrik energi. Dan di situ ada plasmid, yang berfungsi sebagai pembawa gen tertentu yang dapat ditransformasikan ke sel yang lain. Kemudian yang terakhir di situ ada flagel yang bentuknya seperti ekor yang berfungsi sebagai alat gerak. Setelah kita membahas mengenai struktur tubuh bakteri, kemudian kita masuk ke pembahasan klasifikasi eubakteria. Klasifikasi eubakteria ini terbagi menjadi 5. Yang pertama di situ ada berdasarkan bentuk tubuh, kemudian berdasarkan letak flagelnya, kemudian ada berdasarkan cara memperoleh makanan, berdasarkan kebutuhan oksigen, dan berdasarkan dinding sel. Oke, kita masuk ke pembagian eubakteria yang pertama, yaitu berdasarkan bentuk tubuh. Berdasarkan bentuk tubuh ini terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama ada kokus berbentuk bulat, dan yang kedua ada bacillus berbentuk batang, dan yang ketiga ada spirillum yang berbentuk spiral. Yang pertama mengenai kokus. Bakteri kokus ini terbagi menjadi ke beberapa bentuk lagi, dapat dilihat di gambar. Yang pertama di situ ada monokokus. Monokokus tersusun tunggal atau satu. Kemudian ada diplokokus tersusun berpasangan atau 2. Kemudian di situ ada staphylococcus tersusun menggerombol yang seperti anggur. Kemudian ada streptococcus tersusun untaian atau membentuk rantai. Kemudian ada sarkina itu berbentuk seperti kubus. Kemudian ada tetracoccus berbentuk seperti persegi. Selanjutnya bacillus. Terdapat bentuk-bentuk bakteri basil, dapat dilihat di gambar. Di situ ada monobacil tersusun tunggal atau 1. Kemudian ada diplobacil tersusun berpasangan atau 2. Kemudian ada streptobacil tersusun menyerupai untaian rantai. Selanjutnya yaitu spirillum. Terdapat bentuk-bentuk bakteri spirillum, dapat dilihat di gambar. Yang pertama di situ ada spiral atau berbentuk
spiral yang tersusun tunggal, kemudian ada vibrio yang berbentuk seperti koma, kemudian ada spiroseta berbentuk spiral, halus, dan lentur, dan seperti ekor. Selanjutnya yaitu mengenai pembagian bakteri berdasarkan letak dan jumlah flagel. Letak dan jumlah flagel pada bakteri itu berbeda-beda. Dapat dilihat pada gambar. Yang pertama di situ ada atrik, yaitu bakteri yang tidak memiliki flagel. Yang kedua monotrik, yaitu bakteri yang memiliki satu flagel dan melekat pada salah satu ujung sel. Yang ketiga lopotrik, yaitu bakteri yang memiliki banyak flagel dan melekat pada salah satu ujung sel. Yang keempat ada amfitrik, yaitu bakteri yang memiliki satu atau lebih flagel dan masing-masing melekat pada kedua ujung sel. Yang kelima ada peritrik, yaitu bakteri yang memiliki flagel yang tersebar di seluruh permukaan tubuh sel bakteri. Selanjutnya yaitu pembagian bakteri berdasarkan cara memperoleh makanan. Ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada autotrof dan yang kedua ada heterotrof. Yang pertama yaitu bakteri autotrof. Bakteri autotrof adalah bakteri yang dapat menyusun makanannya sendiri. Nah, bakteri ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu fotoautotrof dan kemoautotrof. Bakteri fotoautotrof yaitu bakteri yang menggunakan sumber energi cahaya matahari. Contohnya yaitu bakteri hijau, sedangkan kemoautotrof yaitu bakteri yang menggunakan sumber energi kimia. Contohnya yaitu nitrobakter. Yang kedua yaitu bakteri heterotrof. Bakteri heterotrof adalah bakteri yang tidak mampu menyusun makanannya sendiri. Nah, bakteri heterotrof ini juga terbagi menjadi dua lagi. Yang pertama ada parasit dan yang kedua ada saprofit. Bakteri parasit yaitu bakteri yang mengambil nutrisi dari organisme yang masih hidup. Contohnya yaitu Escherichia coli. Sedangkan bakteri saprofit yaitu bakteri yang mengambil nutrisi dari organisme yang telah mati. Contohnya Mycobacterium tuberculosis. Selanjutnya yaitu pembagian bakteri berdasarkan kebutuhan oksigen. Ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada bakteri aerob dan yang kedua ada bakteri anaerob. Bakteri aerob yaitu bakteri yang membutuhkan O2 bebas. Sedangkan bakteri anaerob yaitu bakteri yang tidak membutuhkan O2 bebas. Yang terakhir yaitu pembagian bakteri berdasarkan karakteristik dinding sel. Ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada bakteri gram positif dan yang kedua ada bakteri gram negatif. Bakteri gram positif yaitu bakteri yang memiliki dinding sel dengan lapisan peptidoglikan yang tebal, biasanya berwarna ungu setelah pewarnaan gram. Sedangkan bakteri gram negatif yaitu bakteri yang memiliki dinding sel dengan lapisan peptidoglikan yang tipis, biasanya berwarna merah setelah pewarnaan gram. Sekian video dari saya. Tetap semangat belajar ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa juga jaga kesehatan dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Sampai jumpa. Terima kasih.